Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk menjalani kehidupan kita hingga hari ini. Kita bersama-sama boleh merasakan tetap Allah setia menyertai kita. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 41 hingga ayat yang ke-43. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau menyertai dan memimpin kami. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang memimpin kami. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap sedia mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 41 hingga ayat yang ke-43 dengan perikop pembelaan Stefanus. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit. Seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan? Selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel, tidak pernah malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan, sampai di seberang sana Babel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah saudara merasakan kebaikan saudara yang sudah saudara lakukan dibalas sebaliknya dengan kejahatan? Ibarat pepatah mengatakan, air susu dibalas dengan air tuba. Kita pasti merasa kesal, kita pasti merasa kecewa, bahkan marah. Dan tentu sangat manusiawi. Ketika kita melakukan satu kebaikan, kita mengharap orang membalas kita dengan kebaikan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas ini Stefanus bersaksi tentang karya keselamatan Allah kepada bangsa Israel. Melewati itu ia ingin agar mereka menyadari bahwa kasih kebaikan yang Tuhan sudah berikan, sehingga menjadikan mereka hidup taat menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Dengan demikian di sini dikatakan bahwa Allah sudah memanggil Abraham. Kemudian juga dikatakan bahwa Allah memanggil Musa untuk membebaskan Israel. Allah memakai Yusuf untuk menolong mereka ketika mereka di dalam kekurangan. Kemudian juga Allah menuntun dan memimpin bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Banyak hal yang sudah Tuhan perbuat bagi kehidupan bangsa Israel. Dengan menolong mereka. Memberikan mereka makan, memberikan mereka minum. Dengan mana, dengan air di meribah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu semua sebagai wujud nyata kebaikan dan kasih, bahkan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah kepada dewa Molok. Mereka percaya kepada bintang dewa Refan. Mereka membuat patung-patung dan menyembahnya. Bahwa apa yang mereka lakukan sebaliknya sangat bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan pada akhirnya mereka menganiaya, bahkan membunuh Mesias mereka, yaitu Yesus Kristus.
kesaksian Stefanus, hal itu tentu membangun suatu kesadaran agar sebagai umat Tuhan menyadari akan kasih dan kebaikan Tuhan. Stefanus sungguh menunjukkan satu kualitas iman yang luar biasa. Sebagaimana dalam subtema di bulan Juni tahun 2020 ini menjadi saksi iman. Oleh karena itu, melewati nas yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini, ada beberapa yang menjadi pengajaran bagi kita yang saya mau tekankan kepada kita saat ini. Yang pertama, melewati ini menyatakan kepada kita bagaimana kehidupan yang kita jalani. Kemudian yang kedua, mari kita menyadari kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita. Jadikanlah kasih sebagai motivasi untuk melakukan tugas pelayanan yang kita lakukan, yang kita perbuat bagi sesama dan dalam keadaan apapun. Kemudian yang ketiga, sebagaimana subtema di bulan Juni 2020 ini, yaitu menjadi saksi iman, sungguh tepat. Karena subtema tercermin kepada keteladanan Stefanus. Ia dipilih sebagai diaken, tetapi kualitas iman, kasih dan kuasa rohani bahkan hikmat itu menjadi inspirasi bagi kita dalam pelayanan dan kemudian bagi kehidupan sebagai umat pada masa kini. Tuhan memberkati. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu memimpin kehidupan kami sekalian dalam kami menjalani hari-hari kami. Meski dalam kehidupan kami ada banyak hal yang kami hadapi. Namun kami percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu menyertai kami. Bahkan kuasa Tuhan melebihi segala perkara hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu ini berbuah dalam hidup kami. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pendengar dan pelaku firman dalam hidup kami tiap-tiap hari. Di dalam dan oleh nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap sehat dan semangat. Tuhan menyertai.